Diskriminasi nikel RI, Prabowo skakmat diplomat AS, Biden takut tersinggungi, AS beri sanksi pada nikel RI. Pemerintah menghadapi jegalan yang cukup pelik, kini giliran AS yang mulai mengucilkan komoditas Indonesia. Nikel menjadi komoditas yang mendapatkan hajaran keras dari Barat, berupa pengucilan. Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan berpendapat bahwa tanpa nikel Indonesia, pasar kendaraan listrik Amerika akan terpuruk. Dalam tulisannya di media Amerika Serikat, AS, ia mengatakan, RI memiliki cadangan logam terbesar di dunia, yang penting bagi baterai elektrik vehicle, EV. Luhut menyebut Indonesia mengekspor lebih dari separuh produk nikel dunia pada tahun 2023. Di tahun-tahun mendatang, porsi ini diperkirakan akan meningkat. Meski demikian, ia menyorot beberapa anggota Kongres AS, yang bekerja sama dengan pesaing asing dari Indonesia, telah memutuskan untuk menghalangi impor nikel olahan dari RI. Sejauh ini, mereka berhasil. Namun ketika langkah-langkah yang diambil bersamaan dengan langkah-langkah yang disahkan, pada bulan Maret yang memaksa akhirnya pekerja otomotif aslah yang akan dirugikan. Sementara itu, Undang-Undang Pengurangan Inflasi, IRA, yang dicanangkan oleh Presiden AS Joe Biden telah mengubah situasi secara mendasar. Produsen AS tidak dapat mengakses subsidinya, kecuali inputnya berasal dari negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, dan Luhut menyebut Indonesia tidak memilikinya. Untuk menjamin pasokan nikel, yang diperlukan bagi produsen mobil AS, tahun lalu pemerintah tempat saya menjabat mengusulkan perjanjian perdagangan terbatas, yang mencakup mineral-mineral penting, tulisnya. Namun sejauh ini, belum ada kesepakatan yang dicapai negeri Paman Sam, usai kelompok bipartisan senator AS dan perusahaan-perusahaan di negara-negara penghasil nikel seperti Australia melakukan kampanye untuk menggagalkan usulan itu. Luhut memandang, keberatan para senator cenderung terfokus pada permasalahan lingkungan. Dalam hal ini, banyak smelter di Indonesia yang menggunakan bahan bakar batu bara. Sebagian orang menganggap baterai yang mengandung nikel, olahan tersebut akan didiskreditkan, meskipun ada manfaat karbon bersih dari penghentian mesin pembakaran di jalan raya. Kemurnian iklim seperti itu menimbulkan kelembaman dan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Pertukaran lingkungan sama pentingnya, dengan transisi ramah lingkungan seperti halnya nikel, terhadap baterai yang akan menggerakkannya, tegas Luhut. Ia berpendapat bahwa AS perlu mulai menggunakan lebih banyak karet bertenaga listrik, agar dapat mencapai pengurangan emisi yang signifikan. Adapun sektor transportasi adalah penghasil emisi terbesar di sana, sementara kurang dari 1% kendaraan di AS adalah kendaraan listrik. Penerapannya secara luas akan bergantung pada keterjangkauan. Input yang lebih murah berarti baterai yang lebih murah. Bebas dari hambatan perdagangan buatan, nikel olahan dari Indonesia memiliki daya saing karena batu bara berlimpah di negara ini, kata Luhut. Menko Marves RI mengakui bahwa saran itu mungkin tidak ideal, tetapi energi terbarukan belum bisa menawarkan biaya yang hemat untuk smelter di Indonesia. Daripada menunggu kemajuan teknologi, kita harus menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk memurnikan logam penting saat ini, ajak Luhut. Nikel Indonesia akan menjadi lebih ramah lingkungan. Namun, agar hal ini terwujud, pembangunan ekonomi sangatlah penting. Hanya dengan penerimaan ekspor atau investasi asing langsung kita dapat mulai mengkonfigurasi ulang sistem energi.